Kasus dugaan penipuan berkedok seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil yang melibatkan anak dari Nia Daniati, Olivia Natania, hingga sampai saat ini kian memanas. Hal itu lantaran kini Andar Situmorang selaku kuasa hukum dari keluarga Nia Daniati pun diketahui melaporkan Karnu atas kasus yang membuat Olivia Natania menjadi tersangka dan ditahan pihak kepolisian. Tak hanya Karnu, Andar Situmorang pun juga akan melaporkan seorang guru bernama Agustina ke polisi. Agenda hari ini saya melanjutkan yang tadi lah. Saya sudah diterima atas nama Vicky siapa sih pilihannya? Oh, si Vicky yang sekarang lagi ditahan di rutan. Nah, saya melaporkan si Karnu. Si Karnu inilah yang melaporkan Oli sama Vicky dia. Tapi saya bertindak atas nama Vicky, bukan atas nama Oli ya. Kalau Oli Farhat kali nanti ya. Jadi saya melaporkan dia dengan laporan polisi. Nomor berapa itu? Udah ini. Enggak ada pasalnya itu. Hah? Dia laporan fiktif, laporan palsu. 220. Jadi melaporkan fiktif ini. Lah ya dari diperkenankan ya 220 laporan palsu, bukan palsu, fiktif. Dari dia tidak kenal sama si Vicky, nggak kenal, tapi dilaporkan gitu kan. Menjadi dia teret-teret ditahan. Nah, jadi dia sebetulnya ya hanya urusannya sama si Oi aja, Rafli mungkin suaminya tidak ikutan ya, cuman makan duitnya mungkin. Nah, jadi itu saya laporkan ini. Besok Agustina kan ada kurang tadi karena dia suap ya, ternyata dia pegawai negeri ASN ikut suap menyuap, tadi ada gambarnya. Tadi saya kirim gambarnya ya. Ternyata Agustina ini ikut aktif melakukan latihan bohong calon PNS ini, pendidikan bohong inilah. Nah, untuk bisa dapat 25 juta lah. Terus si Agustina juga udah ngitungin nerima duitnya, dia juga ikut. Jadi sebetulnya si Agustina ini harus turut sama si Oi di dalam ini. Nah, jadi saya minta juga sama penyidik dia harus, Agustina itu ikut aktif. Jadi polisi jadi pecah-pecah. Pasal 220. Pasal 20 asal bukan fitnah ini bukan. Laporan palsu, laporan fiktif ya, yang merugikan orang yang tidak ada hubungannya sama dia gitu loh. Jadi kan harusnya kan saya melaporkan kau misalnya. Saya kan mesti pernah kenal, pernah tahu, pernah berhubungan. Ini kan dia nggak pernah berhubungan sama ini. Kalau yang berhubungan sama ini mungkin si Oi, ya. Tapi si pelapor ini enggak. Dari awal pertama saya tidak pernah mengingkari. Dari awal pertama Oi membuktikan dia transfer, saya sampaikan iya betul. Tapi itu ada peruntukannya. Ada salah satunya saya sampaikan adalah untuk mengganti CPNS memang yang sudah mundur jauh-jauh hari sebelum peristiwa ini meledak. Maaf, ini saya luruskan. Ya. Korban itu transfer ke Rapli, tidak pernah transfer ke saya. Oi itu transfer ke saya untuk menggantikan memang CPNS yang sudah mundur. Jadi dia transfer ke rekening saya, dari rekening saya transfer ke rekening korban tersebut. Ada buktinya. Ada uang dari Oli kepada Bu Agustin, satu peruntukan buat sewa mobil, ya. Yang kedua buat konsumsi, yang ketiga buat tiket, ya. Artinya bahwa sampai hari ini pun Bu Agustin nggak dapat apa-apapun dari uangnya korban, gitu ya. Bahkan Bu Agustin nombokin 160 juta saya top up gitu. Di Bank DKI. Dan perlu teman-teman ketahui 2 sertifikat rumah saya di tangan orang. Begini ya, justru saya pertanyakan nih, ini Farhat Abbas sebenarnya apa kapasitasnya gitu? Dari mana dia bisa bilang bahwa Bu Agustin nikmatin? Nggak ada gitu kan ya. Bu Agustin tuh justru sakit ya karena ulahnya Oli ya, pikiran akhirnya Bu Agustin ginjalnya. Saya 2 kali operasi ginjal. Gitu. Akhirnya mesti nombokin uang ke Bank DKI, buat si Oi juga gitu. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa nikmatin, saya yakinnya lah gitu ya. Saya orang muslim nih gitu kan ya. Saya lebih percaya pada Bu Guru gitu ya, Bu Agustin. Tidak ada komisi.
Dapat gaji apa enggak? Boro-boro. Nah, kan itu. Enggak ada komisi, enggak ada gaji gitu. Jadi Ada perjanjian apa sih, Bu? Tidak pernah ada perjanjian. Selain Andar Situmorang, mantan suami dari Nia Daniati, Farhad Abbas, menegaskan jika dirinya akan berupaya untuk membuat laporan untuk para pelapor yang menurutnya juga diduga turut campur tangan dalam kasus dugaan penipuan berkedok penerimaan calon pegawai negeri sipil. Saya agak mengganjal itu adalah peran daripada beberapa orang yang jadi pelapor, tapi harusnya mereka. Mungkin dalam waktu dekat kita akan buat laporan kepada inspektorat maupun kepala dinas pendidikan bahwa ada seorang guru melakukan upaya pengumpulan uang dana untuk penyuapan, dan saya merasa orang-orang yang menyuap itu harusnya dipidana semua. Karena mereka bukan menipu, karena kalau menipu kan paling 1 juta 2 juta, ini kan jumlah yang banyak, berarti mereka rasa keinginan untuk menjadi pegawai negeri dengan cara yang gampang. Padahal menjadi pegawai negeri itu tidak gampang. Disinilah kita lihat kecurangan itu ada. Ya boleh saya katakan ini kayak maling teriak maling lah gitu. Bukan saya menakut-nakuti, tapi mereka tuh harus takut. Nah, dan saya rasa tuntaskan persoalan begini supaya nanti orang nggak ada lagi atau yang ditipu, nggak ada lagi orang yang mau membayar-bayar menjadi pegawai negeri. Kalau tidak, yang nggak dikenain semua ya susah. Dia terlibat, dia harus dihukum. Boleh saat ini dia melaporkan surat, tapi harusnya pihak penyidik maupun membuat satu perindik baru yang dimana mereka itu dikena juga bersama-sama gitu. Jangan hanya pasal pemalsuan surat, tapi ini suap menyuap dan ini adalah kasus korupsi. Jadi kalau mereka dikena sama-sama ya udah. Hari ini ya untuk memberi keterangan ya, saya mewakili keluarga dari Nia Daniati ya, walaupun sudah mantan suami. Kita berupaya untuk mengikuti proses hukum ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Terlebih dahulu Nia Daniati minta maaf ya, baik kepada beberapa orang pelapor maupun kepada pihak-pihak yang tersebut namanya, khususnya kepada beberapa kementerian yang terkait di situ, di antaranya BKD dan Kemendagri dan Kumham maupun Menpan. Jadi itu pernyataan dari keluarga Nia ya, artinya karena kemarin kan adanya penahanan 4 orang lagi, di mana salah satunya adalah ponakan daripada Nia Daniati yang bernama siapa? Kiki ya? Kiki. Nia, saya mewakili untuk menyatakan permintaan maaf kepada orang pihak-pihak yang terkait di sini maupun kepada orang-orang yang ditahan karena ulah putrinya. Kita minta maaf dan mudah-mudahan ada upaya untuk mencari jalan yang terbaik. Apakah memang harus menempuh, apakah mungkin seandainya jumlahnya tidak terlalu besar ya bisa aja kita ganti kerugiannya, kan gak ada masalah. Kita bicara sama Rafli kan, karena pengakuan Kiki uang itu ada lari ke Manado, kata pengakuan Kiki. Manado tuh ke keluarganya? Ke keluarganya. Belum, nanti segera. Kaget aja ketika guru-gurunya ditangkap semua dong. Ini orang susah dipersusah gitu. Jadi karena dia merasa nggak nyaman, ternyata anaknya merugikan orang lain gitu, membuat orang susah. Sampai jatuh sakit tidak? Hanya nggak tidur aja tadi malam kan karena ponakan. Ya kalau Oi misalnya ditahan sih, ya memang namanya ibu ya, tapi ini gurunya anak-anak yang sekolah ini, yang cari makan disuruh kerja gitu. Dia marah juga kepada manajernya Nia. Dulu kenapa mau ikut Oi kan? Ya mungkin dia ngeprint itu. Syok dan merasa terkejut atas cobaan yang menimpa sang anak. Nia Daniati selaku orang tua dari Olivia Natania pun juga turut menceritakan betapa kaget dirinya saat mendengar sang anak yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Nia Daniati pun juga ungkap dirinya sempat merasakan dilema saat ditanya oleh sang cucu terkait keberadaan Olivia Natania saat ini. Tentunya awalnya begitu mendengar, sebagai seorang ibu pastinya saya kaget. Tapi saya kan tidak bisa apa-apa, hanya bisa menyemangati dan mendoakan. Saya rasa semua ibu pasti merasakan hal yang sama seperti saya apabila anaknya terkena masalah. Saya melihatnya tentunya prihatin.
merasa sedih, tapi saya tidak bisa apa-apa. Ya saya hanya bisa mendoakan anak saya, menyemangati. Sampai saat ini saya belum berkomunikasi. Karena katanya kan tidak boleh pegang handphone. Dan alat komunikasi saat ini belum boleh. Tentunya yang tambah bikin saya sedih adalah cucu saya. Karena menanyakan mamanya kemana. Itu yang membuat 2 kali lah saya merasa terpukul. Nah, memang agak dilema juga ya, bingung dan segala macam ada bertumpuk pada pikiran saya, perasaan saya. Saya hanya bilangnya mamahnya lagi keluar kota. Kalau dia nanya pulang kapan belum tahu. Pulangnya kapan belum ada kabar, itu aja. Karena masih kecil saya takutnya nanti rewel. Jadi saya menjaga perasaan cucu saya juga. Kemarin mereka masih tidur barengan. Terus udah Oi juga cium kaki saya sebelum berangkat. Terus cuci kaki saya dan minum air kaki saya, dia minta maaf sama saya. Tapi saya saat itu tentunya tidak berpikir Oi akan nggak pulang. Saya cuma semangati. Kebetulan kan kondisinya juga Oi itu lagi perawatan sebetulnya, masih minum obat. Ya bercampur perasaan saya sama pikiran, bercampur aduk lah. Oi ini sebenarnya sosok anak yang periang. Apabila dimintain tolong sama temannya, pasti dia dengan segenap apa yang dia bisa, apa yang dia punya. Dari kecil dari kecil tuh tangannya tidak pernah tertutup, terbuka terus untuk semua teman-temannya. Tapi seingat saya waktu kecil, ini pernah kebentur besi di bagian kepalanya. Dan itu saya anggap dia nangis menjerit-jerit, saya abaikan. Sehingga pada umur 7 tahun dia kejang-kejang, akhirnya harus di CT scan dengan masuk ke tabung itu, dan dia harus minum obat selama 6 tahun karena ada penggumpalan darah di kepalanya. Itu saya menganggap itu biasa saja gitu loh. Oh, ada pengobatan dari dokter, ya sudah gitu. Dan bahkan karena ada kejadian seperti ini, saya baru tersadar oh mungkin harus konsultasi dengan dokter psikiater atau psikolog. Dan memang menurut dokter memang harus diterapi terus. Saya lupa jenisnya apa, tapi yang saya tahu itu karena memang selama begitu ada kejadian ini, sebelum itu berapa bulan ke belakang, memang selalu konsultasi dengan psikiater dan sebetulnya harus dirawat. Tapi kan terputus-putus perawatannya ini. Yang jelas ya sebagai orang tua bingung, sedih, bercampur aduk, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tentunya saya memohon sama Yang Maha Kuasa, karena manusia kan hanya menjalankan. Anak saya juga kan hanya titipan semuanya. Yang memberikan semua ke dunia ini ya Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Kuasa. Ya, saya bergantung lagi, saya kembalikan sama Allah. Tentunya ya dari kecil juga saya selalu melindungi anak-anak saya. Jangankan anak, keponakan pun saya mengurusnya gitu. Apalagi darah daging saya sendiri.
Dan mungkin dalam hal ini juga ada kekurangan saya dalam mendidik anak saat dia pertumbuhan. Di pertumbuhan saya kurang perhatian karena saat itu ritme kerja saya full dan mungkin itu berdampak ya biar bagaimana itu menjadi pemikiran saya dan perasaan saya saat ini. Tapi bagaimanapun itu ya tentunya sebagai orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Saya hanya bisa saat ini mengikuti berjalannya penyidikan kasus ini dan tentunya berdoa semoga ya apapun itu tentunya sebagai orang tua mendoakan yang baik-baik dan menyemangati. Untuk sedikit banyaknya pasti ada. Sedikit banyaknya pasti mungkin saya mengingat masa lalu lagi ya. Pasti ada, oh ini loh namanya manusia, saya juga tidak luput dari kekurangan sebagai seorang ibu. Tapi saya juga tidak bisa mengerem lingkungan yang ada di sekitar pergaulan anak sendiri. Ya itu tentunya yang bisa menjadikan saya lebih mendoakan lagi lebih menyemangati anak saya biar bagaimana apapun itu tetap orang tua selalu di belakang.